Shalom Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekolah minggu Shalom. Pada Sabtu sunyi ini, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita baca, itu diberikan tema sampai tiba kelepasanku. Sampai tiba kelepasanku. Saya natu kantilen dokanku. Saya natu kantilen dokanku. Saat ini kita mengingat di mana Tuhan Yesus sedang berada di dalam kubur, dan itu membuat kita sadar bahwa kematian itu merupakan sebuah kenyataan dalam hidup manusia. Kematian itu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu takut mati? Takut? Adik-adik takut mati kan? Gak apa-apa takut. Tapi setelah mendengar firman Tuhan ini, yang masih takut, jangan takut lagi ya. Karena besok Tuhan Yesus bangkit. Semua orang pasti mengalami kematian Bapak Ibu. Namun demikian, kematian bagi setiap orang yang percaya, bagi kita semua yang percaya, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan menjadi akhir dari perjalanan kehidupan kita. Sebab kematian yang dialami Tuhan Yesus Kristus itu hanya sementara. Hanya sementara. Orang bilang 3 hari, tapi kalau dihitung-hitung kayak tidak sampai 3 hari ya, 2,5 hari. Hanya sementara, karena Kristus bangkit lagi. Kebangkitan itulah yang menjadi kelepasan bagi seluruh ciptaan, seluruh umat manusia, seluruh umat manusia yang berdosa, seluruh umat manusia yang dulunya mati, artinya mati terpisah jauh daripada Allah dan mengalami kebinasaan kekal. Tetapi di dalam Kristus yang bangkit dan hidup, kita dihidupkan kembali. Dan sekarang kita semua ada dalam perjalanan menuju kelepasan yang sempurna. Ketika Tuhan sudah bangkit, ketika Tuhan sudah menyucikan dan mengampuni dosa-dosa kita, kita sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Lalu kemudian saya dan Bapak Ibu itu sementara berjalan menuju kelepasan yang sempurna. Dan dalam perjalanan itu ada tangan Tuhan yang senantiasa menjaga kita dan terus mendorong kita untuk melakukan kehendak, untuk mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya, kematiannya, dan kemudian kebangkitannya. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita terbawa suasana ya, seperti para murid yang sedih pada waktu itu. Kita pun juga sedih. Kita sedih karena kematian orang yang disayang. Kita sedih karena kematian guru Yesus Kristus. Dan itu merupakan kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Mungkin kita merasakan hal yang sama saat ini Bapak Ibu. Tetapi sekiranya pemahaman kita, kesedihan kita, duka cita kita itu harus kita ubah. Kita bukan bersedih karena Tuhan Yesus yang mati, yang ada di dalam kubur itu, tetapi kita bersedih, kita berduka itu karena dosa-dosa kita. Kita bukan bersedih karena Tuhan Yesus yang mati, tetapi sesungguhnya kita berduka karena dosa kita. Karena dosa kita lah Yesus harus mati. Seharusnya kita lah yang mati, seharusnya kita lah yang ada dalam kubur, tetapi Yesus menggantikan kita, dan kita harus berduka untuk itu.
kita harus bersedih karena dosa-dosa kita. Karena efek dosa itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, karena dosa-dosa kita terpisah jauh daripada Allah. Kita jauh dari kemuliaan Allah. Tetapi syukur, Tuhan Yesus sudah menggantikan kita dan menyelamatkan kita. Dalam pengakuan iman Gereja Toraja, pengakuan iman kita itu dikatakan di situ bahwa manusia itu senantiasa berada dalam situasi tarik menarik antara anugerah dan dosa. Tarik menarik antara anugerah dan dosa. Dosa membuat manusia itu ada dalam penderitaan. Di satu sisi itu, karena dosa kita ada dalam penderitaan. Kita bisa menangis, kita bisa berduka dan melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi syukur Bapak Ibu, meskipun ada dalam situasi seperti itu, ada anugerah Allah yang tersedia, yang tidak pernah habis-habisnya kita rasakan. Selalu ada anugerah. Jadi meskipun saya dan Bapak Ibu berdosa, kita pasti akan terus melakukan dosa. Tapi ada anugerah Allah yang terus ada mengampuni dosa-dosa kita. Ada Roh Kudus yang terus-menerus menyadarkan kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi seringkali banyak orang yang melupakan anugerah itu dan terus-menerus hidup dalam dosa, merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan dan memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Padahal anugerah Allah itu selalu ada dan terbuka. Sekiranya kita adalah orang-orang yang terus ada dalam anugerah Allah itu Bapak Ibu. Menariknya Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam, bisa dikatakan kita ada dalam kuasa dosa. Dosa masih merupakan kenyataan bagi kehidupan kita. Kita tidak sekedar bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak sekedar hidup dalam penderitaan, ya seperti inilah kehidupan saya, biarlah saya begini-begini saja. Tidak juga harus seperti itu Bapak Ibu. Satu pegangan kita bahwa Allah kita itu hidup. Allah kita itu hidup. Dan Dia selalu melihat kehidupan kita dan mengontrol setiap apa yang kita lakukan. Dia berkuasa menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak harus pasrah dalam kehidupan ini. Kita tidak harus ma'apatado seperti itu. Ma'apatado artinya ya menunggu biarlah apa yang terjadi pada diri saya itulah yang terjadi. Tidak boleh seperti itu. Tidak harus seperti itu. Melainkan yang kita lakukan adalah terus menerus tetap teguh dalam melakukan kehendak Bapa. Seperti yang terjadi dalam jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Petrus tadi yang kita baca. Dalam jemaat itu terjadi penganiayaan, terjadi penderitaan. Ya. Mereka bertanya-tanya, kenapa kehidupan kami harus menjadi seperti ini? Ya, pada waktu itu mereka hidup di tengah-tengah penderitaan di pemerintahan Romawi, ya. Kaisar Romawi menganiaya orang-orang Kristen. Mereka disuruh menyembah kaisar. Dan orang-orang percaya yang dikirimi surat oleh Rasul Petrus ini tidak mau. Sehingga mereka menderita. Mereka disiksa dan dianiaya. Dan mereka bertanya, kenapa kehidupan kami seperti ini? Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami, tapi apa yang terjadi? Kenapa kehidupan kami selalu ada dalam penderitaan? Rasul Petrus menasihati mereka, Bapak Ibu, sabar, tenang, karena nantinya Tuhan Yesus akan datang kembali dan menyempurnakan semua kebahagiaan
memberikan semua kebahagiaan yang Dia telah sediakan bagi kita. Ingat, ketika Tuhan Yesus sebelum berpisah dari para murid, Dia katakan apa? Dia menyediakan tempat bagi kita. Rasul Petrus mengatakan itu kepada mereka. Tetapi ya, namanya juga manusia, mereka ada keraguan dalam diri. Mereka ada keraguan dalam hati mereka. Mereka ada yang tidak sabar menanti kedatangan Kristus. Karena apa? Karena tidak jelas kapan kedatangan Tuhan Yesus itu samar-samar bagi mereka. Tidak diketahui pasti. Nah, dalam ketidaktahuan akan waktu dan kedatangan Kristus ini, Petrus menasihati umatnya untuk terus sabar, untuk terus bertahan. Dan tidak hanya bertahan, mereka harus mempraktekkan kasih Kristus. Mereka harus menyatakan kasih kepada sesama. Tadi kita baca, dikatakan yang lebih utama adalah menyatakan kasih. Menyatakan kasih, karena di dalam kasih Kristus hadir. Di dalam kasih Kristus ada. Nyata kehadiran Kristus melalui kasih itu. Kasih yang Tuhan ajarkan, Tuhan nyatakan kepada semua orang, kepada setiap orang, itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena kasih Kristus itulah yang terus menopang kehidupan kita, untuk terus bertahan dalam penderitaan hingga kelepasan itu datang, hingga kelepasan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kelepasan yang pertama itu ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit. Itu merupakan kelepasan yang pertama yang kita akan rayakan nanti di esok hari. Tetapi ada kelepasan yang berikut ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itu adalah kelepasan yang sempurna bagi seluruh umat yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di perantauan. Entah kapan kesusahan besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita mengalami kesusahan itu karena sakit penyakit yang dialami oleh orang tua kita yang sudah lansia. Dikuau baiklah mati bangmo, baiklah mati mewasiat. Jangan seperti itu, orang tua saudara-saudara. Harus bersemangat menanti kelepasan besar yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Kita harus mengingat dan kita harus ketahui dan kita harus imani bahwa Tuhan Yesus itu tidak selamanya berada dalam kuburan. Saya terus mengulang, Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Juru selamat kita itu mati, tapi Dia tidak lupa untuk bangkit. Karena kita tahu pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Artinya apa? Artinya kepastian akan datangnya pemulihan, kelepasan dan penyertaan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan pastinya Yesus Kristus akan datang kembali sebagai Raja untuk menyempurnakan sukacita, untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita semua di langit dan bumi yang baru. Asalkan kita tetap setia dalam kehidupan ini untuk melakukan kasih dan kehendak-Nya. Jangan lupakan itu Bapak Ibu. Jangan sia-siakan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, setiap khotbah-khotbah yang kita sampaikan. Jangan hanya karena masalah-masalah persoalan membuat kita jatuh, membuat iman kita lemah. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus tidak menyerah untuk kehidupan kita,
Karena itu kita juga jangan menyerah dalam kehidupan kita. Terus bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.